presiden mana yang Anda pilih? Ketika itu adalah pertanyaan open-ended, tidak ada nama-nama untuk dipilih. Nama Pak Jokowi masih nyantol di atas. Ini artinya Pak Jokowi secara politik ya, ini masih disukai, masih dicintai rakyat. Terlunjuk Pak Jokowi itu sakti. Masih sakti. Gitu. Jadi 2029 ketika Pak Jokowi menunjuk, mengendorse ya, Pak Jokowi ketika menghabiskan periode kedua dari presidensinya, itu approval ratingnya 80%. Tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia, ya, termasuk. Nah, kalau kita bicara, tadi kan pertanyaan tajam betul ya, motifnya apa nih kira-kira politik? Betul. Begini, survei indikator politik dari Prof. Burhan Muhtadi itu sudah mengatakan bahwa tingkat kedisukaan ya Pak Jokowi itu 83%. Masih sangat tinggi sekali ya. Pak Jokowi ketika menghabiskan periode kedua dari presidensinya itu approval ratingnya 80%. Tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia ya, termasuk salah satu tertinggi di sejarah pemimpin dunia. Begitu. Nah, 1 tahun berlalu ya, 1 tahun berlalu ternyata ya itu tadi yang saya katakan, tingkat kedisukaannya masih tinggi sekali. Gitu, bahkan di surveinya indikator politik Indonesia, ketika responden ditanya, ternyata jawaban pertanyaan presiden mana yang Anda pilih, ketika itu adalah pertanyaan open-ended, tidak ada nama-nama untuk dipilih, nama Pak Jokowi masih nyantol di atas. Begitu ya. Tentu saja ini artinya Pak Jokowi secara politik ya, ini masih disukai, masih dicintai rakyat, dan secara elektoral terlunjuk Pak Jokowi itu sakti, masih sakti, gitu. Jadi 2029 ketika Pak Jokowi menunjuk, mengendorse ya, katakanlah dalam hal ini karena beliau sudah mengatakan calon presiden yang akan diusung 2029 oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo ya. Kemudian yang dipertarungkan itu kan berarti calon wakil presiden dan Pak Jokowi sebenarnya sudah menunjuk juga, yaitu Mas Gibran. Gitu. Nah, partai-partai lain juga sebenarnya ya bisa dibilang tidak akan menggaguh-gugat calon RI1-nya. Tapi mau masuk ke calon RI2-nya. RI1-nya sudah tidak diganggu, RI2-nya. RI2-nya. Ini indikasinya nih yang tidak suka pada RI2 sekarang lah. Iya. Nah, kalau hanya atau mereka take action hanya di masa kampanye setahun atau 2 tahun sebelum pemilu, mereka sadar betul itu bukan waktu yang cukup. Gitu. Jadi ini bukan soal calonnya siapa bagi mereka ya. Kalau kita bicara politik elektoral, ini soal melemahkan dulu telunjuk Pak Jokowi. Berarti udah benar Bang ya? Misteri sosok J ini di Ketua Dewan Pembina berarti Jokowi Bang ya? Bukan Jeffrey Giovanni Bang. Itu lain lagi. Karena kan masih tanda tanya nih Bang, belum ada pernyataan resmi dari... Ini menarik nih, tapi kita udah kedatangan narasumber kita yang satunya lagi nih. Kita sambut dulu nih, Bapak Suban Palal, penggugat ijazah Mas Gibran. Pak Suban, thank you sudah hadir, silakan. Boleh digeser. Geser dikit ya. Iya, ini kita... mungkin Bapak di sini. Oke, Bapak di sini. Oke, ini kita sudah kedatangan Pak Suban nih. Gimana kalau kita langsung tanya Pak Suban dulu nih? Pak Suban gimana? Apa ya? Alhamdulillah baik. Macet Bang tadi Bang? Macet ya? Iya, macet di tanah Bang gerak. Mau istirahat dulu atau gimana? Langsung aja lah ya. Dari sidang bagaimana Bang tadi Bang? Enggak, hari ini belum, hari Senin. Senin. Nah, Senin itu Bang ya? Tatap muka di Jakarta Pusat Bang agendanya Bang? Iya. Oh, udah siap nih Pak Suban ya? Di Jakarta Pusat hari Senin itu menyerahkan jawab sinawab sama menentukan jadwal putusan selah. Udah putusan selah agendanya ya? Karena para pihak meminta itu kompetensi absolut namanya. Oke,
Pak Suban nih, kita mau tahu nih, Pak Suban ini sebelum mengajukan gugatan, proses pengumpulan data dan dokumen-dokumen alat-alat buktinya ini seperti apa sih Pak sebelum pembuatan laporan? Kebetulan saya bawa ini datanya. Oke, boleh ini datanya. Ini data awal dari pendidikan Gibran. Oke. Gibran di sini disebut pendidikannya, pendidikan akhir, pendidikan terakhir. Loh, pendidikan terakhir, pendidikan terakhir. Ini data dari mana, Pak? Coba ditunjukin ke Zoners, Pak, ke kamera mungkin. Yang tadi, yang mana nih? Yang halaman tadi Bapak buka. Oh, yang halaman tadi. Jadi Pak Suban ini penggugat ijazah Mas Gibran. Ini dari situs resmi KPU, Pak ya? Situs Ini dapat resmi dari KPU. Situs resmi KPU. Jadi pendidikan terakhir, pendidikan terakhir. Artinya tidak Ini ada artinya bingung. penjelasan. KPU bingung. Mungkin typo kali, Bang. Enggak lah. Nah, akhirnya begitu saya gugat dirubah sama KPU. Oh. Pendidikannya menjadi S2 tuh. Oh. S1. Bang, boleh di itu, Bang, di Dikasih lihat, Pak. Tuh. Itu Pendidikan jedanya jadi berapa S1. lama pengubahannya itu? Pengubahannya tuh waktu saya gugat itu sidang pertama itu kan bulan September. Nah, tanggal 19 atau 18 lah. Saya ngelihat itu kok berubah. Nah, saya protes di pengadilan. Pengadilan bilang nanti dimasukkan aja ke dalam replik. Saya udah replikan bahwa ini manipulasi nih. Ini bukti baru ya, Bang? Ini bukan bukti lama. Ada perbedaan menurut Pak Suban. Kenapa? Waktu dari awal berbulan-bulan itu pendidikannya akhir, pendidikan terakhir. Jadi pendidikan terakhir, titik 2 pendidikan terakhir. Setelah Pak Suban gugat jadi S1. Jadi S1 kan bingung itu KPU menentukan itu. Sudah mencoba tanya ke KPU kenapa ada perubahan? Sudah. Katanya dia nggak ngerubah, padahal faktanya ngerubah. Tapi gitu. Kalau KPU Surakarta sendiri gimana, Bang? Kalau waktu Mas Gibran calonin jadi wali kota Surakarta, apakah sama dengan yang di KPU Pusat? Di KPU Pusat itu memang begini, SMA-nya itu yang saya persoalkan karena apa? Di Singapura 2 tahun disebut di sini itu. Di Singapura Orchid itu 2 tahun. Nah, ini SMA bukan ini. Orchid itu saya tanya, saya cek itu semua. Itu SMP plus 1 tahun. Terus diselenggarakan lagi ke UTS. SMA lagi. Tapi di sini 2004 sampai 2007. Oh, itu Bapak datang langsung ke sana? KPU, bukan ke dari KPU. Ya. Kalau nggak salah kemarin Mas Suryo justru datang langsung ke sana juga. Nah itu Bapak bareng-bareng dengan Mas Suryo atau beda? Kebetulan gini, kalau Pak Roy itu menurut saya, pemahaman saya itu bukti material. Yang saya cukup bukti formilnya ini aja. Nanti KPU bisa jelasin nggak tuh SMA yang di Singapura sama yang di UTS itu. Karena kalau ngelihat riwayat ini, itu kan perbandingan ini dari KPU juga. Oke, Zoners. Ini para calon wakil presiden, ada S1, ada S2, ada S3. Nah ini sekarang jadi S2. Tuh Gibran malah bukan pendidikan akhir. Oh, ini sebelum dirubah, Pak ya? Iya, sebelum dirubah pendidikan terakhir. Jadi Bapak melihat ada perubahan signifikan ya. Nah, pertamanya saya menggugat itu kan bingung KPU. Berarti kan ada kebingungan. Kok bisa pendidikan terakhir, pendidikan terakhir? Kita sebagai orang yang menyimpulkan ini pendidikan apa nih, macam apa nih? Pendidikan terakhir, pendidikan terakhir. Ini KPU loh yang ngumumin loh ya. Jadi kesalahan inilah saya berangkat gugat. Oke, jadi Bapak sekarang masih tetap jadi beda proses ya. hukum ya. Bukan yang kayak hanya narasi ngomong-ngomong di jalanan. Benar-benar mencari ada bukti data, pelaporan. Oke. Iya. Dan yang digugat adalah 2. Karena gini konsepnya perbuatan melawan hukum. Kalau hanya Gibran aja nggak terjadi. Tapi di ACC oleh KPU maka jadi dia wakil dan terpilih. Maka saya gugat perbuatan melawan hukum bukan pemilu. Gini, saya supaya kelihatan memang adil, harus adil nih. Ya. Karena di pengadilan kan. Sebelum saya gugat Gibran, saya udah berkali-kali saya gugat Anies Rashid Baswedan. Karena apa? Dia saya persoalkan kewarganegaraannya. Sudah ada hasil? Itulah hakim selalu bilang nggak berwenang mengadili jadi repot.
Oke. Tapi saya punya keyakinan bahwa dia memang bukan WNI. Oke, mungkin Saya punya bukti juga, gitu loh. Apakah dua kewarganegaraan atau satu Pak berarti Pak? Karena kan nggak mungkin Pak. Kalau datanya nggak punya malahan. Sudah jelas kan kalau calon presiden itu harus warga negara Indonesia Pak. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, saya punya bukti. Itu diurus mendapat keterangan dari Dirjen AHU itu tahun 2023. Pada saat saya gugat juga. Jadi Bapak ini memang sangat ini Jadi, ya, kritis gini, banget saya ya Pak, semua terhadap Jeli Pak Suban ini jeli. semua pejabat Itu. dilihat Jadi, administrasinya ya Pak ya. Nah, makanya sebenarnya gini, gugatan saya baik kepada Anies maupun kepada Mas Gibran ini adalah kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari analisa hukum saya. Sampai kalau kesimpulan saya aja kan sifatnya hanya kesimpulan, nggak berkekuatan hukum. Ya. Maka saya ke pengadilan supaya kesimpulan saya ini vonis. Ya. Kalau divonis kan ada kekuatan Betul, hukum. Gitu. Jadi memperkuat Nggak hanya hipotesis opini ya, Oke, nggak siap, hanya siap. hasil penelitian Oke, itu. sekarang- Latar belakangnya itu. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.